Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Hari ini kita membahas mengenai gambar ragam hias, khususnya mengenai motif dan cara mengubah menjadi ragam hias. Ya. Bagaimana cara mengubah menjadi gambar itu menjadi gambar ragam hias. Ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai prinsip menggambar, di mana di dalamnya ada model, ada proporsi, ada komposisi, perspektif, dan gelap terang. Nah, di dalam menggambar ragam hias ini, prinsip menggambar itu juga perlu diperlakukan agar gambar yang kita hasilkan adalah lebih baik. Ya, jadi nanti yang kita bahas mengenai ragam hias adalah motif ragam hias. Tapi jauh sebelumnya kita perlu mengetahui apa sebetulnya ragam hias itu. Ya. Ragam hias itu apa? Dan tujuan untuk membuat ragam hias itu apa tujuannya? Ya. Terus bagaimana cara mengubah gambar asli menjadi gambar ragam hias? Nah, untuk itu saya minta anak-anak mendengarkan presentasi Bapak mengenai ragam hias, khususnya mengenai motif dan cara mengubah menjadi gambar ragam. Gambar ragam hias, motif dan cara merubah gambar ragam hias. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah mengenai motif dan cara merubah gambar ragam hias. Nah, pengertian ragam hias. Ragam hias mempunyai dua arti pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Kalau pengertian secara umum, ragam hias adalah menggambar dengan merubah bentuk asli menjadi bentuk ornamen atau hiasan. Ya. Nah, kalau pengertian secara khusus, yang dimaksud dengan ragam hias adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furnitur, kayu, kulit, dan sebagainya. Jadi yang pengertian secara umum itu adalah pengertian ragam hias. Kalau secara khusus itu pengertian setelah ragam hias itu menjadi hiasan pada kerajinan, misalnya kerajinan kain, kerajinan batik, atau kerajinan guci, atau furnitur, atau kayu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ragam hias ini sudah menjadi hiasan pada kain atau guci, maka pengertiannya adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya tersebut, seperti batik misalnya, menggunakan ragam hias. Nah, secara umum apa? Secara umum adalah kegiatan menggambar dengan merubah bentuk asli menjadi bentuk ornamen. Ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah ragam hias flora. Bentuk aslinya bunga mawar, setelah dirubah menjadi hiasan menjadi bentuk bunga mawar, tapi sudah tidak kelihatan seperti aslinya lagi, sudah menjadi hiasan. Ya. Nah, ragam hias flora ini mengambil dari bentuk-bentuk tumbuhan. Nah, ini ragam hias fauna. Ragam hias fauna mengambil dari bentuk-bentuk hewan. Contohnya di sini adalah burung dara, ya. Aslinya burung dara, setelah dirubah menjadi hiasan seperti itu, ya. Jadi bentuknya bisa ditambah atau dikurangi, ya. Nah, ini adalah ragam hias alam benda atau geometris. Ragam hias alam benda adalah ragam hias yang mengambil bentuk-bentuk dari alam benda sekitar, misalnya cangkir, teko, ya, mobil, dan lain sebagainya.
Nah, ini bentuk aslinya seperti itu, cangkir, tapi setelah itu dirubah menjadi hiasan, ya, cangkir bertumpuk-tumpuk seperti itu sehingga menjadi hiasan. Nah, yang terakhir ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah ragam hias mengambil dari bentuk-bentuk manusia, ya. Nah, ini contoh aslinya, yang sebelah kiri itu gambar manusia, setelah itu dirubah bentuknya menjadi gambar hiasan atau ornamen seperti sebelah kanan, ya. Jadi ragam hias itu ada 4. Yang pertama ragam hias flora, mengambil dari bentuk-bentuk tumbuhan. Ragam hias fauna, mengambil dari bentuk-bentuk hewan. Ragam hias alam benda, mengambil bentuk-bentuk dari benda sekitar. Dan ragam terakhir ragam hias figuratif, mengambil bentuk dari manusia, ya. Nah, sekarang bagaimana proses perubahan dari bentuk asli menjadi bentuk hiasan tadi, ya. Jadi dari bentuk asli menjadi bentuk hiasan itu ada proses perubahannya. Bagaimana cara merubahnya, gitu ya. Di sini ada tiga macam proses perubahan. Yang pertama stilasi, yang kedua distorsi, dan yang terakhir ada deformasi. Stilasi itu apa? Stilasi itu lebih umum digayakan, ya. Jadi gambar itu digayakan. Nah, pengertiannya adalah mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan, dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih kelihatan, ya. Jadi bentuk aslinya masih kelihatan tapi digayakan, ya. Jadi bentuknya digayakan, ya. Jadi penggayaan bentuk atau pengembangan yang memperindah, tetapi sifat-sifat tokohnya atau karakternya tetap, ya. Jadi istilah itu adalah penggayaan bentuk, pengayaan bentuk dengan menggayakan bentuk, tetapi sifat-sifat pokoknya atau karakternya masih tetap, ya. Yang kedua distorsi. Distorsi itu melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan gambar. Jadi ditambah-tambahi yang sangat lebih sehingga menguatkan karakter. Artinya karakternya sudah hampir hilang, karakter aslinya itu sudah hampir hilang, ya. Jadi distorsi itu penyimpangan sebagai langkah penglihatan melebih-lebihkan, menyangatkan bentuk sehingga menguatkan karakter, atau melukiskan objek dengan teknik melebih-lebihkan dan menonjolkan bagian bentuk benda yang ingin difokuskan. Jadi distorsi itu gambarnya dilebih-lebihkan, ditambahi, dilebih-lebihkan sehingga karakternya langsung kuat. Yang terakhir distorsi. Distorsi di sini lebih cenderung pada penambahan dan pengurangan bentuk, ya. Jadi ada penambahan atau pengurangan bentuk, ya. Jadi secara umum artinya perubahan bentuk, posisi dan dimensi suatu objek. Dalam istilah deformasi diartikan sebagai suatu kegiatan penggayaan atau perubahan bentuk, posisi dan dimensi dari suatu objek yang dilakukan dengan cara penambahan beberapa unsur visual tertentu sehingga tercipta suatu karya baru yang lebih menarik, ya. Gambarnya disebut dengan gambar deformasi atau karya deformasi. Jadi di sini dengan cara ditambah atau dikurangi, ya. Tapi karakter aslinya juga sudah berubah, ya. Nah, ini contohnya stilasi, ya. Hasilnya gambar burung. Setelah itu dirubah dengan proses stilasi sehingga menghasilkan ornamen burung, ya. Tapi gambar aslinya, karakter aslinya masih kelihatan, ya. Dari karakter aslinya masih kelihatan tapi digayakan. Nah, ini distorsi. Distorsi aslinya gambar figuratif, ya, manusia. Terus ditambah-tambahi, dilebih-lebihkan, tambahi sehingga bentuknya menjadi hiasan. Nah, menguatkan karakternya. Karakter manusianya hampir hilang, ini sudah tidak kelihatan. Nah, ini yang terakhir deformasi. Deformasi itu menambah-nambahi atau dikurangi, ya. Dalam hal ini ditambahi, ya, sehingga bentuk aslinya adalah bunga sepatu dengan proses deformasi menjadi bentuk ornamen bunga sepatu, ya.
jadi karakternya masih kelihatan seperti itu ya. Nah, demikian tadi penjelasan Bapak mengenai ragam hias, khususnya mengenai motif ragam hias dan cara mengubah gambar ragam hias ya. Jadi kalau motifnya ada 4, yang pertama tadi adalah flora, ragam hias fauna, ragam hias alam benda, dan ragam hias figuratif. Terus motif untuk perubahannya ada 3, stilasi, distorsi, dan deformasi. Nah, demikian tadi presentasi Bapak, penjelasan Bapak mengenai ragam hias, khususnya motif dan cara mengubah. Nah, dari motif ragam hias ada 4. Yang pertama ragam hias flora yang mengambil bentuk-bentuk dari tumbuhan, ragam hias fauna yang mengambil bentuk-bentuk dari hewan, ragam hias alam benda yang mengambil bentuk-bentuk dari alam sekitar kita, benda-benda sekitar kita, dan yang terakhir motif figuratif mengambil dari bentuk-bentuk manusia. Sedangkan cara mengubah menjadi bentuk ragam hias ada 3, stilasi dengan cara penggayaan, distorsi dengan cara menambah melebih-lebihkan, dan deformasi dengan cara menambah dan mengurangi gambar ya. Demikian tadi penjelasan mengenai ragam hias. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.